Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai definisi diferensial vektor dan menentukan turunan parsial fungsi vektor. Kelompok 5 terdiri dari Ratna Sari Meliana, Siti Umayyah Fatun Fatona, dan Syifa Habibah. Definisi diferensial vektor. Fungsi vektor, jika sembarang nilai skalar T dikaitkan dengan suatu vektor A, maka A bisa dinyatakan sebagai fungsi vektor dari T atau A kali T, yaitu suatu vektor yang komponen-komponennya merupakan fungsi dari nilai skalar T. Dalam R kuadrat, fungsi vektor biasa ditulis dengan A kali T sama dengan A1 kali T kali I ditambah A2 kali T kali J. Sedangkan dalam R kubik, fungsi vektor ditulis dengan A kali T sama dengan A1 dikali T kali I ditambah A2 kali T kali J ditambah A3 kali T kali K. Selanjutnya ada fungsi vektor atau lanjutannya. Konsep fungsi vektor ini bisa diperluas jika sembarang titik X, Y, Z di R kubik dikaitkan dengan suatu vektor A. Maka A bisa dinyatakan dalam bentuk fungsi vektor sebagai A kali X kali A kali X, Y, Z sama dengan A1 kali X, Y, Z kali I ditambah A2 kali X, Y, Z kali J ditambah A3 kali X kali Y kali Z dikali K. Selanjutnya ada turunan biasa. dA per dt sama dengan dA1 per dt kali I ditambah dA2 per dt kali J ditambah dA3 dikali dt per K. Sifat-sifat turunan biasa fungsi vektor. Jika A, B, dan C adalah fungsi-fungsi vektor dari sebuah skala T yang didiferensiabel, dan C sebuah fungsi skalar dari T yang didiferensiabel, maka sifat-sifat turunan biasa fungsi vektor adalah sebagai berikut. B kali C sama dengan A kali B kali DC per DT ditambah A kali DB per DT kali C ditambah DA per DT kali B kali C. Oke, selanjutnya ada turunan biasa. Bukti yang pertama itu ada D per DT kali A plus B. Limit delta T itu 0 itu A kali T plus delta T plus B kali T plus delta T dikurang A kali T plus B kali T. Limit delta T 0, A kali T plus delta T dikurang A kali T per delta T tambah limit delta T 0 B kali T plus delta T dikurang B kali T delta T. D per dt A plus B yaitu dA per dt plus dB per dt, maka terbukti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syifa Habibah.
Sifat turunan biasa yang kedua yaitu D per dt. A dikali B sama dengan limit delta T mendekati 0 AT ditambah delta T dikali BT ditambah delta T dikurangi AT dikali BT per delta T sama dengan limit delta T mendekati 0 AT ditambah delta T dikali BT ditambah delta T dikurangi AT ditambah delta T dikali BT ditambah AT ditambah delta T dikali BT dikurangi AT ditambah BT per delta T sama dengan limit delta T mendekati 0 AT ditambah delta T dikali BT ditambah delta T dikurangi BT per delta T ditambah limit delta T mendekati 0 AT ditambah delta T dikurangi AT dikali BT per delta T sama dengan limit delta T mendekati 0 AT ditambah delta T dikali limit delta T mendekati 0 WT ditambah delta T dikurangi BT per delta T ditambah limit delta T mendekati 0 AT ditambah delta T dikurangi AT per delta T dikali BT. Jadi D per dt A dikali B sama dengan A dikali DB per dt ditambah DA per dt dikali B. Itu terbukti. Di sini ada contoh jika A sama dengan T pangkat 2 ditambah 2TI ditambah 2TJ ditambah T pangkat 3K dan A sama dengan T pangkat 2 ditambah 2TI ditambah 2TJ ditambah T pangkat 3K. Tentukan D per dt A dikali B di T sama dengan 0. Penyelesaian dikali B sama dengan A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah A3 B3 sama dengan T pangkat 2 ditambah 2T dikali 2T ditambah 2T sin T pangkat 2 ditambah 4T pangkat 4 sama dengan 2T pangkat 3 ditambah 4T pangkat 2 ditambah 2T sin T pangkat 2 ditambah 4T pangkat 4. D per dt A dikali B sama dengan D per dt 2T pangkat 3 ditambah 4T pangkat 2 ditambah 2T sin T pangkat 2 ditambah 4T pangkat 4 sama dengan 6T pangkat 2 ditambah DT ditambah 8T ditambah 4T cos T pangkat 2 ditambah 2 sin T pangkat 2 ditambah 16T pangkat 3. Pada saat T sama dengan 0, maka D per dt A dikali B nya sama dengan 0. Cara yang kedua yaitu menggunakan sifat turunan. D per dt A dikali B sama dengan A dikali DB per dt ditambah DA per dt dikali B sama dengan T pangkat 2 ditambah 2TI ditambah 2TJ ditambah T pangkat 3K dikali 2I tambah 2T cos T pangkat 2J ditambah 4K ditambah 2T ditambah 2I ditambah 2J ditambah 3T pangkat 2K dikali 2TI ditambah sin T pangkat 2J ditambah 4TK sama dengan T pangkat 2 ditambah 2T dikali 2 ditambah 4T pangkat 2 cos T pangkat 2 ditambah 4T pangkat 3 ditambah 2T ditambah 2 dikali 2T ditambah 2 sin T pangkat 2 ditambah 12T pangkat 3 sama dengan 16T pangkat 3 ditambah 6T pangkat 2 ditambah 8T ditambah 4T pangkat 2 ditambah cos T pangkat 2 ditambah 2 sin T pangkat 2. Pada saat T sama dengan 0, maka D per dt A dikali B nya sama dengan 0.
Lanjut ke turunan parsial. Turunan parsial untuk fungsi vektor 2 variabel atau lebih prinsipnya sama dengan definisi turunan fungsi vektor 1 variabel, di mana semua variabel dianggap konstan kecuali satu, yaitu variabel terhadap apa fungsi vektor itu diturunkan. Misalkan, A adalah sebuah fungsi vektor yang tergantung kepada variabel skalar X, Y, dan Z, maka dapat ditulis sebagai A sama dengan AX, Y, Z. Ketiga turunan parsialnya didefinisikan sebagai berikut. Do A per do X sama dengan limit delta X mendekati 0 AX tambah delta X, Y, Z dikurangi AX, Y, Z per delta X. Do A per do Y sama dengan limit delta Y mendekati 0 AX, Y ditambah delta Y, Z dikurangi AX, Y, Z per delta Y. Do A per do Z sama dengan limit delta Z mendekati 0 AX, Y, Z ditambah delta Z dikurangi AX, Y, Z per delta Z adalah masing-masing turunan parsial dari A terhadap X, Y, dan Z jika limitnya ada. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ratna Salimeliana. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai turunan parsial. Jika fungsi vektor A, X, Y, Z sama dengan A1, X, Y, Z, I ditambah A2, X, Y, Z, J ditambah A3, X, Y, Z, K dengan fungsi skalar A1, X, Y, Z, A2, X, Y, Z, dan A3, X, Y, Z mempunyai turunan parsial terhadap variabel X, Y, dan Z, maka juga mempunyai turunan variabel terhadap X, Y, dan Z yang dirumuskan sebagai berikut. Do A per do X sama dengan do A1 per do XI ditambah do A2 per do XJ ditambah do A3 per do XK. Kemudian do A per do Y sama dengan do A1 per do YI ditambah do A2 ditambah do A2 per do YJ ditambah do A3 per do YK. Kemudian do A per do Z sama dengan do A1 per do ZI ditambah do A2 per do ZJ ditambah do A3 per do ZK. Selanjutnya yaitu ada sifat-sifat turunan parsial fungsi vektor. Jika A dan B adalah fungsi-fungsi vektor dan C adalah fungsi skalar X, Y, dan Z yang diferensiabel terhadap ketiga variabel tersebut, maka berlaku 1. Do per do X dikali A plus B sama dengan do A per do X ditambah do B per do X. Yang kedua, do per do X dikali si A sama dengan si do A per do X ditambah A do si per do X. Yang ketiga, do per do X dikali A dot B sama dengan A dot do B per do X ditambah do A per do X dot B. Yang keempat, do per do X dikali A cross B sama dengan A cross do B per do X ditambah do A per do X dikali B. Yang kelima, do kuadrat per do Y do X dikali A dot B sama dengan do per do Y dikali do per do X dikali A dot B sama dengan do per do Y dikali A dot do B per do X ditambah do A per do X dot B sama dengan
A dot do kuadrat B per do Y do X ditambah do A per do Y dot do B per do X ditambah do A per do X dot do B per do Y ditambah do kuadrat A per do Y do X dot B. Selanjutnya di sini ada bukti. Yang pertama, do per do X dikali A plus B sama dengan lim delta X menuju 0. A dikali X ditambah delta X, Y, Z ditambah B dikali X ditambah delta X, Y, Z min A dikali X, Y, Z ditambah B dikali X, Y, Z per delta X sama dengan lim delta X menuju 0. A dikali X ditambah delta X, Y, Z ditambah B dikali X ditambah delta X, Y, Z min A dikali X, Y, Z min B dikali X, Y, Z per delta X sama dengan lim delta X menuju 0. A dikali X ditambah delta X, Y, Z min A dikali X, Y, Z ditambah B dikali X ditambah delta X, Y, Z min B dikali X, Y, Z per delta X sama dengan lim delta X menuju 0. A dikali X ditambah delta X, Y, Z min A dikali X, Y, Z per delta X ditambah lim delta X menuju 0. B dikali X ditambah delta X, Y, Z min B dikali X, Y, Z per delta X. Nah, maka do per do X A plus B sama dengan do A per do X ditambah do B per do X. Maka terbukti. Selanjutnya yaitu ada aturan rantai. Jika fungsi vektor f sama dengan f x, y, z terdiferensial terhadap variabel x, y, dan z, di mana x sama dengan x, s, t, u, y sama dengan y, s, t, u, dan z sama dengan z, s, t, u, adalah fungsi skalar yang terdiferensial terhadap variabel s, t, dan u. Maka, bentuk fungsi tersusun f dapat ditulis sebagai berikut. F sama dengan f dikali x, s, t, u, y, s, t, u, z, s, t, u. Turunan parsial f terhadap variabel s, t, dan u dapat diberikan sebagai berikut. Do f per do s sama dengan do f per do x per do s ditambah do f per do y per do s ditambah do f per do z per do s. Do f per do t sama dengan do f per do x per do t ditambah do f per do y per do t ditambah do f per do z per do t. Do f per do u sama dengan do f per do x per do u ditambah do f per do y per do u ditambah do f per do z per do u. Selanjutnya yaitu ada contoh. Yang pertama yaitu jika f sama dengan x, y, z kuadrat i ditambah y, z kuadrat y ditambah 2x, y kuadrat k, tentukan do f per do x, do f per do y, dan do f per do z. Nah, maka penyelesaiannya do f per do x sama dengan do per do x dikali x, y, z kuadrat i ditambah y, z kuadrat y ditambah 2xy kuadrat k sama dengan
YZ kuadrat I ditambah 0 ditambah 2Y kuadrat K sama dengan YZ kuadrat I ditambah 2Y kuadrat K. Kemudian do F per do Y sama dengan do per do Y dikali X YZ kuadrat I ditambah YZ kuadrat Y ditambah 2XY kuadrat K sama dengan XZ kuadrat I ditambah Z kuadrat Y ditambah 4XY K. Nah, selanjutnya do F per do Z sama dengan do per do Z dikali XYZ kuadrat I ditambah YZ kuadrat Y ditambah 2XY kuadrat K. Maka sama dengan 2XYZI ditambah 2YZJ ditambah 0 sama dengan 2XYZI ditambah 2YZJ. Oke, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.